Assalamualaikum teman-teman. Di sini Mimin akan memberikan kisi-kisi soal untuk tes P3K 2024. Yang kali ini akan Mimin berikan sekalian jawabannya teman-teman. Jadi kita sekalian belajar, sekalian mencerna dan menelaah soal-soal untuk P3K nanti. Yang pertama, ini ada soal: siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba. Sebagai pendamping OSN, yang perlu Anda lakukan adalah: A. Saya merencanakan menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Mengarahkan peserta belajar secukupnya dan berdoa. Ini jawabannya adalah yang benar, A teman-teman, yang bertuliskan warna merah ya. Saya merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif. Maksud dari lebih intensif itu lebih luas atau melebihi belajar seperti biasanya bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Selanjutnya, ini ada soal selanjutnya ya. Jika Anda seorang guru, Anda mendapati salah seorang murid bermain HP di tengah proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pernyataan di bawah ini yang mencerminkan sikap Anda. Ya, ini sikap Anda. Jadi, jawabannya A. Sini, berikan handphonemu, karena sekarang waktunya belajar. B. Tolong disimpan dulu handphonemu, kamu boleh menggunakannya nanti pada jam istirahat. C. Berikan handphonemu, kamu tidak menghargai guru. D. Biasanya handphone murid yang berlaku demikian langsung saya sita. E. Biasa saja, sebab HP adalah kebutuhan untuk berkomunikasi. Ini adalah soal untuk guru pribadi masing-masing ya teman-teman. Di sini bagaimana sikap kalian dalam menghadapi seorang murid yang bermain HP pada saat pembelajaran? Yaitu jawaban yang paling tepat adalah B. Tolong disimpan dulu handphonemu, kamu boleh menggunakannya nanti pada jam istirahat. Selanjutnya, Anda sebagai guru harus meningkatkan kompetensi dan profesional yang Anda miliki. Sebagai guru, apa yang harus menjadi fokus utama dalam pengembangan profesional guru? A. Meningkatkan kemampuan mengajar di kelas. B. Memperoleh akademik yang lebih tinggi. C. Menjadi kepala sekolah di masa depan. D. Mengikuti pelatihan manajemen. E. Menjadi manajer di masa depan. Jawaban yang paling logika dan paling bisa dicerna adalah A. Meningkatkan kemampuan mengajar di kelas. Jadi bagaimana cara Anda ya, cara Anda guru sebagai guru dapat menguasai kelas dan bekerja seprofesional mungkin. Jadi jawabannya adalah A. Meningkatkan kemampuan mengajar di kelas. Lanjut yang selanjutnya, yang ketiga, Anda berada di sekolah di mana hubungan orang tua dan siswa begitu renggang. Sebagai guru baru di sekolah tersebut, menurut Anda bagaimana seorang guru dapat meningkatkan hubungan dengan orang tua siswa, pendekatan dengan orang tua siswa masing-masing? Jika Anda sebagai guru kelas dan juga guru mapel.
Yang A, jawabannya menghindari interaksi dengan orang tua siswa. B, mengirimkan laporan perkembangan siswa secara teratur. C, mengadakan pertemuan reguler dengan orang tua siswa. D, menyalahkan orang tua siswa jika hasil belajar rendah. E, mengandalkan sosial media atau grup dengan orang tua wali untuk komunikasi dengan orang tua. Jawaban yang B itu cukup benar, mengirimkan laporan perkembangan siswa secara teratur, tapi yang C itu lebih tepat, mengadakan pertemuan reguler dengan orang tua siswa. Jadi di sini kita sebagai guru dapat menjadwalkan bagaimana hari dan tanggal atau waktu ya untuk dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa dan bagaimana cara belajar anak di kelas dan sekolah. Jadi orang tua pun bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak itu sendiri. Lanjut. Sebagai guru dunia maya saat ini dapat mempengaruhi keberlangsungan aktivitas siswa. Bullying atau perundungan antara siswa sering terjadi. Sebagai calon ASN guru, apa yang dimaksud dengan pengajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa? A, mengabaikan perbedaan individu siswa dalam proses pengajar. B, menggunakan satu pendekatan mengajar yang sama untuk semua siswa. C, mengakui dan menghargai latar belakang dan kebutuhan siswa yang beragam. D, memisahkan siswa berdasarkan kemampuan akademik. E, keberagaman merupakan suatu hal yang biasa saja di negara kita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengakui dan menghargai latar belakang dan kebutuhan siswa yang beragam. Jadi kita harus bisa mengetahui latar belakang siswa masing-masing. Dari yang A, B, C itu latar belakangnya seperti apa, kita harus tahu bagaimana keadaan siswa-siswi kita di kelas atau di sekolah. Selanjutnya, sebagai guru Anda banyak tugas tambahan, ditambah lagi Anda sebagai ibu rumah tangga. Menurut Anda apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menghadapi tantangan dalam mengajar? A, menyerah dan menghindari tantangan. B, mengabaikan kebutuhan dan minat siswa. C, mencari bantuan dari rekan kerja dan sumber daya lainnya. D, menerapkan metode pengajaran yang sama tanpa penyesuaian. E, mengikuti semua proses yang ada saja tapi tanpa memperdulikan tantangan yang ada. Jawaban yang tepat adalah C, mencari bantuan dari rekan kerja dan sumber daya lainnya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi apapun kita butuh bantuan teman dan rekan kerja ya teman-teman, jika berada di tempat kerja. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas? A, menghindari pelatihan dan pengembangan profesional. B, tidak mencari umpan balik dari siswa dan rekan kerja. C, melakukan refleksi diri secara teratur untuk meningkatkan praktik pengajaran. D, mengabaikan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. E, pelatihan dan pengembangan profesional wajib dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan kerja terutama mengajar. Jawaban yang paling tepat ini adalah C, melakukan refleksi diri secara teratur untuk meningkatkan praktik pengajaran. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya adalah Anda adalah guru yang baru. Selanjutnya Anda adalah guru baru yang belum terbiasa bangun pagi. Guru adalah profesi yang banyak orang menganggap apa yang dilakukan guru akan ditiru oleh siswa. Anda harus disiplin di kelas maupun di luar kelas. Sebagai guru, apa yang harus diperhatikan seorang dalam mengelola disiplin di kelas?
A. Mengabaikan pelanggaran aturan yang kecil. B. Memberikan hukuman fisik pada siswa. C. Menerapkan aturan kelas secara konsisten dan adil. D. Membiarkan siswa mengatur aturan kelas mereka mandiri. D. Membiarkan siswa mengatur aturan kelas mereka sendiri. E. Membiarkan aturan di kelas sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Jawabannya adalah C. Menerapkan aturan kelas secara konsisten dan adil. Selanjutnya, sebagai manusia sosial, tentunya sebagai guru kita harus membangun kerjasama dengan masyarakat di sekolah. Anda dituntut harus bekerja sama dengan rekan guru. Sebagai guru seharusnya membangun kolaborasi dengan rekan kerja. Apa yang harus diperlihatkan melalui kinerja Anda dalam membangun kerjasama dengan rekan kerja? A. Menghindari kerjasama dengan rekan kerja. B. Menolak berbagai ide dan sumber daya dengan rekan kerja. C. Membagi tugas dan bertukar informasi dengan rekan kerja. D. Mempertahankan ide-ide dan praktik pengajar mereka sendiri. E. Tidak suka kerjasama dengan rekan kerja. Ini tentang soal bersosialisasi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Membagi tugas dan bertukar informasi dengan rekan kerja. Selanjutnya, perkembangan zaman mengharuskan kita memahami perkembangan teknologi informasi untuk dijadikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka dituntut agar guru bisa menguasai teknologi pembelajaran mereka. Kurikulum Merdeka. Saya ulangi ya teman-teman. Perkembangan zaman mengharuskan kita memahami perkembangan teknologi informasi untuk dijadikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka dituntut agar guru bisa menguasai teknologi pembelajaran. Sebagai guru baru, apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran? A. Menghindari penggunaan teknologi karena kompleksitasnya. B. Mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan. C. Memastikan teknologi digunakan secara efektif dan relevan. D. Mengandalkan teknologi sepenuhnya tanpa perlu interaksi dengan siswa. E. Menggunakan teknologi sebagai kebutuhan primer dan referensi perangkat. Jadi jawabannya adalah B. Mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan. Jadi kita harus tetap bisa mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman, sesuai zaman sekarang yang apa-apa perlu teknologi, jadi kita harus mengikutinya. Selanjutnya, Anda berada di sekolah di mana? Oh, ini udah tadi ya. Yang selanjutnya, manajemen waktu dan manajemen kelas perlu dikuasai oleh guru. Perencanaan sampai pada evaluasi dalam kelas harus diterapkan seorang guru. Sebagai guru baru diangkat jadi ASN, apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola waktu di kelas? A. Memperhatikan waktu yang hanya pada awal dan akhir pelajaran. B. Mengabaikan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan. C. Mengatur kegiatan pembelajaran dengan baik dan efisien. D. Mengevaluasi waktu pembelajaran hanya berdasarkan hasil akhir. E. Merencanakan kegiatan siswa di dalam kelas setiap minggu dan mengevaluasi. Di sini jawabannya adalah C. Mengatur kegiatan pembelajaran dengan baik dan efisien. Oke, sementara cukup sekian dulu, kita lanjut di next video. Jadi semoga kalian tetap bisa belajar untuk tes P3K 2024 ini. Kita tunggu jadwalnya. Semoga kita semua di sini pada lulus dan bisa menjadi P3K 2024. Amin ya rabbal alamin. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.